Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Dan kali ini saya akan membahas dan memberikan edukasi tentang jimat roti kalung yang super istimewa, karena menurut pengetahuan saya, roti kalung yang seperti ini itu hanya orang-orang tertentu, saudaraku. Di zaman dulunya, pegangan raja atau orang-orang keraton zaman-zaman dulu. Sangat bagus sekali ini, saudaraku, roti kalungnya. Roti kalung yang seperti ini itu hanya orang-orang kerajaan kalau zaman dulu. Jadi tidak orang-orang biasa yang punya. Karena apa? Karena roti kalung yang ini itu besar sekali, saudaraku. Barangnya besar sekali. Beda. Bisa kita lihat, ini jempol tangan saya aja sama mata ujung sininya itu lebih besaran lagi. Sangat bagus dan sangat istimewa. Ini kita dekatkan ya, saudaraku, biar lebih jelas. Seperti ini, saudaraku. Sangat istimewa dan sangat bagus sekali. Kenapa ini kok, kalau menurut pengalaman saya pribadi, itu hanya dimiliki orang-orang tertentu, saudaraku. Kalau pusaka keris itu yang paling besar itu keris corok, saudaraku. Itu panjang bilahnya itu sekitar 40 lebih, 42, 43, 41. Itu kalau di perkerisan itu masuknya keris corok. Pusaka yang seperti itu kalau di zaman dulunya itu yang pusaka sepuh ya, itu hanya dimiliki raja-raja, saudaraku, atau bangsawan. Tidak orang-orang biasa yang memilikinya. Kenapa ya? Karena memang pusaka corok itu dibuat orang-orang khusus, saudaraku. Memang sengaja empunya itu dikhususkan hanya kalangan-kalangan tertentu. Dan roti kalung yang ini itu bahasanya tidak lumrah, saudaraku. Beda sama yang umumnya. Ini roti kalung sengaja memang saya keluarkan, saudaraku, karena untuk memberikan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam itu, supaya paham, oh kok ternyata ada jimat roti kalung pegangan raja atau pegangan panglima perang dan seperti Mahapatih, seperti itu. Itu dia ada jimat roti kalungnya tersendiri, saudaraku, atau bahasanya pegangan. Karena jimat roti kalung itu masuknya pusaka tempur, saudaraku, atau jimat yang digunakan buat perang kalau di era dulunya. Dan kalau menurut saya pribadi antik sekali, saudaraku. Antik dan sangat bagus. Kalau ada saudara kita yang punya kemampuan khusus buat saudara-saudara kita ya, silahkan, kalau mau cek dan dicek silahkan aja. Ini saya dekatkan. Ini sebenarnya kalau dilihat langsung, saudaraku, kalau kita bisa lihat langsung, itu bagus sekali, saudaraku. Bagus sekali. Dan yang jelas roti kalung yang seperti ini itu sangat langka sekali.
Ya karena mungkin barangnya juga tidak bisa terlalu banyak. Karena kalau menurut pengalaman pribadi saya juga, kalau keris corok itu ada, itu juga tidak banyak juga saudaraku, termasuk roti kalung yang seperti ini. Kalau tahapannya udah yang jelas sangat istimewa saudaraku. Kanuragannya juga bagus. Istilahnya kalau buat senjata tempur itu memang top lah bahasanya. Kalau zaman sekarang kan sudah saudaraku, tidak seperti zaman dulu. Istilahnya ini memang saya simpan karena benda kuno. Istilahnya saya kan sebagai seorang kolektor itu ya sekedar melestarikan. Tapi kalau kita dalam kepentingan atau sesuatu bisa kita gunakan tuahnya. Seperti itu. Untuk tuahnya istilahnya itu banyak sekali saudaraku. Istilahnya buat perisai. Misalnya ada orang yang berniatan jahat itu, yang jelas dia akan mental atau akan kembali lagi ke orang yang berniat jahat. Karena kalau zaman-zaman sekarang itu kan banyak saudaraku orang yang istilahnya menggunakan atau menyalahgunakan ilmu seperti kayak teluh, sandat dan sebagainya, itu masih banyak saudaraku. Istilahnya meskipun kadang orangnya baik juga, tapi kadang namanya orang ya saudaraku. Yang penting intinya kalau menurut saya pribadi, media-media seperti ini digunakanlah sewajarnya buat perisai untuk atau buat sarana perlindungan lah, bahasanya seperti itu, agar supaya kita itu selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bila ada mara bahaya kita selalu selamat dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang orang itu kan ya beda-beda saudaraku. Istilahnya ada juga yang menggunakan media, ada juga yang memang sekedar pasrah. Tapi kalau orang cuma pasrah itu, setahu saya saudaraku, itu ya lewat gitu bahasanya. Kalau kena santet itu biasanya lewat. Tahu ya saudaraku, lewat itu mati gitu bahasanya. Karena yang kebanyakan yang terjadi seperti itu. Kalau kita punya perisai, insya Allah itu kan kita itu selamat, seperti itu. Karena media-media seperti ini itu dulunya saudaraku memang diciptakan atau ada itu ya memang buat kebaikan manusia itu sendiri juga saudaraku. Tidak asal bahasanya diciptakan itu atau dibikin itu asal itu, tidak saudaraku. Memang buat niatnya buat sarana perlindungan, seperti itu. Dan jimat roti kalung yang seperti ini kalau ditanya era-eranya, kalau menurut saya pribadi itu era-era Majapahit saudaraku. Karena kalau dilihat dari motifnya ini, itu bekas jejaknya, atau kalau dilihat dari eranya itu tangguhnya Majapahit. Dan sangat super bagus lah kalau menurut saya pribadi. Karena saya juga kalau yang ini itu ya punyanya satu-satunya ini saudaraku, nggak ada lagi. Sangat-sangat bagus sekali. Kenapa ini saya ambil dari peti penyimpanan saya? Karena saya pengen memberikan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam itu, biar tahu
oh ternyata ada jimat roti kalung yang pegangan raja atau Mahapatih atau panglima perang gitu. Jadi biar bisa membedakan, karena roti kalung yang pernah saya unggah itu kan tergantung yang bawa dulunya saudaraku, karena jenisnya roti kalung itu ada beberapa seperti itu. Yang jelas ini roti kalungnya super top, sangat bagus, sangat istimewa karena pegangan raja seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat ya saudaraku. Semoga kedepannya saya akan memberikan edukasi yang lebih lagi buat saudara-saudara kita yang awam, karena koleksi saya masih ada yang belum saya bahas, dan untuk memberikan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam, karena jimatnya itu antik-antik saudaraku, dan mungkin namanya juga belum begitu paham saudara-saudara kita yang awam. Nanti bila istilahnya kedepannya akan saya buat edukasi buat saudara-saudara kita yang awam. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.